Kita lihat 2 minggu terakhir sudah amat baik sekali, harusnya sih nggak ada halangan lagi. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan perincian dana yang akan dikeluarkan pada tahun 2026. Dalam rencana anggaran tersebut, pemerintah berfokus pada peningkatan investasi di sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Anggaran ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, terdapat alokasi dana khusus untuk program pemulihan ekonomi pasca pandemi dan pengembangan teknologi digital. Menteri Purbaya menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana ini agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Berikut info selengkapnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Godres Fresh melaporkan. Tidak semua kebijakan tentang kami bank sentral yang sekarang sudah dibereskan. Jadi 1 bulan terakhir sudah amat baik. Yang penting adalah ke depan dengan kebijakan yang semakin sinkron antara dengan bank sentral, ekonomi akan tumbuh lebih baik dari sekarang. Tahun 2026 sih, 2026 harusnya pertumbuhan akan seperti yang saya bilang sebelumnya tidak terlalu sulit untuk dicapai. Itu proyeksi 2025 berapa Pak miliar? 2025 kita sekarang masih angka untuk triwulan keempat di atas 5,5%, full year-nya sekitar 5,2%. Pak, kalau untuk tahun depan tadi Bapak bilang tumbuh 6% itu kayak apa sih Pak yang mau dilakukan Bapak? Upayanya ya pertama fiskal dibelanjakan dengan cepat di awal tahun dan mulai jalan tuh. Terus kami sinkronis kebijakan moneter lebih baik dengan moneter ya, bukan hanya itu saja. Kita komunikasi lebih baik dengan Pak Gubernur dari Bank Sentral. Kemudian seperti Anda lihat kan, dia tahun lagi mulai disediakan waktu baru 1 kali kan. Tapi saya di situ sudah bisa melihat deh kira-kira program yang dihadapi perbisnisan apa sih. Nanti ke depan akan semakin sering tuh sidangnya seminggu sekali kan, mulai minggu depan. Harusnya itu akan pelan-pelan kita hilangkan hal-hal yang menghambat bisnis para pelaku usaha di sini. Jadi rupanya asing juga melihat tuh kebijakan itu, mereka melihat kelihatan semakin optimis. Udah banyak akan mengadukan dari luar negeri, Singapura dan negara-negara lain yang pengusahanya punya investasi di sini. Beberapa sudah masuk. Jadi saya yakin dengan kalau itu dilakukan dengan konsisten, iklim investasi akan bergerak semakin baik. Kamu bilang beras coba kan nggak mungkin saja makin baik. Nanti peraturan yang mana kita akan mengganggu, kita akan deteksi dan kita akan perbaiki secepatnya. Jadi itu aja sudah cukup untuk tumbuh 6% atau lebih. Pak Purbaya, tadi kan yang rapat Alko ya Pak, mungkin bisa dikasih bocoran dikit Pak kondisi penerimaan pajak kita di tahun ini gimana Pak? Penerimaan pajak Pak. Saya nanti Pak akan lihat minggu depan ya. Gini, pajak seperti yang Anda lihat sebelumnya berada di bawah target yang mungkin APBN. Jadi kita nggak mungkin ditekan karena ekonomi jelek bulan sebelumnya, 9 bulan pertama tahun ini. Terus ada beberapa upaya penarikan pajak yang saya tunda sampai karena yang bagus. Kan percuma juga kalau saya kerjakan juga akan nggak masuk juga uangnya malah memperberat. Jadi kita lakukan kebijakan counter cyclical yang secara langsung, di mana saya tidak membebani ekonomi secara berlebihan sehingga proses recovery yang baru terjadi bisa berjalan terus. Ini saya yakin di akhir bulan pertama tahun depan sudah akan lebih terlihat dengan lebih jelas bahwa ekonomi kita memang bergerak ke arah yang semakin cepat. Pak Purbaya, realisasi penempatan dana di perbankan 76 triliun itu sudah berapa sih Pak? 200 sampai 76. 76 triliun tambahan kan? Sudah berapa Pak? Itu kan kita udah masukkan semua waktu itu ke perbankan. Jadi pelan-pelan kita tarik sedikit. Sekarang di bank ada 200. Sisanya di bank ada 201 triliun yang di perbankan. Yang 76 kita tarik tapi kita belanjakan lagi.
Jadi masuk ke sistem tapi nggak langsung dalam bentuk uang saya di bank, tapi uangnya masuk ke sistem lagi. Jadi saya jadi bank, saya tarik, belanjain lagi saya. Udah masuk di sistem lagi. Jadi tapi yang harus di sana. Jadi dampak dari itu masih ada di sistem. Jadi bukan dipinjamin oleh banknya, tapi sebelum dipinjamin pasti, tapi tarik, saya masukin lagi ke sistem dalam bentuk belanja pemerintah, daerah dan pusat. Jadi ke ekonomi dampaknya mungkin lebih positif. Terus kenapa 2 minggu terakhir Bank Sentral juga sudah mendukung kebijakan kami, harusnya artinya uang akan semakin banyak di sistem perekonomian, jadi alhamdulillah tetapi ekonomi kita akan melambat. Pak, tadi kan dampak dari injeksi itu kan kurang optimal dari yang diduga ya Pak. Salah satu penyebabnya itu karena tidak sinkron kebijakan dengan Bank Sentral. Dan tidak sinkron. Cara kami melakukan kebijakan dan bahkan kan beda. Ada perbedaan dampak waktu lah, hanya itu aja. Tapi sekarang sudah dipercepat dan dirapikan, harusnya sih ke depan tidak ada masalah. Yang penting kita lihat ke depan seperti apa. Dan kita lihat 2 minggu terakhir sudah amat baik sekali. Harusnya sih nggak ada halangan lagi. Dari Kemenkeu melihat ada faktor dari real sektornya juga bermasalah nggak Pak? Belum satu masalah. Ketika sebelumnya nggak ada uang di sistem sebelumnya ya jelas dari sektor ada masalah kan. Tapi kalau anda lihat waktu di sidang yang pertama kita dibatan lagi, ada kan perusahaan tekstil yang nggak bisa dapat pinjaman dari bank, padahal semuanya siap dan pembelinya ada, agunnya ada, tapi nggak bisa pinjam bank lagi, uang di bank. Ya itu indikasi bahwa di perbankan waktu itu ya likuiditasnya belum cukup. Tapi ke depan kan kita betulin yang tadi kita masukin lewat kur, harusnya sih udah jalan ya. Saya akan cek. Jadi kondisi ke depan akan berbeda. Jadi sekarang bisa ngomong dengan lebih yakin bahwa tahun depan 6%, walaupun yang APBN 5,4 ya, saya akan paksa dorong ke 6% dan probability itu terjadi semakin terbuka lebar karena kami semakin sinkron dengan Bank Sentral.